pemirsa, apa kabar? Kita ketemu lagi di acara Sobat Sekolah Hebat. Hari ini saya Fana Syafa sedang berada di daerah Genteng, yaitu tepatnya di SMP Negeri 3 Genteng. Kali ini saya akan mengunjungi sekolah ini untuk mencari tahu lebih banyak tentang prestasi dan apa saja yang ada di sekolah ini. Jadi, tetap di Sobat, yuk kita masuk. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Y, kami dari Sobat hari ini datang ke SMP 3 Genteng ini untuk mencari tahu lebih banyak tentang sekolah ini. Oh iya. Visi. Monggo. Kami dari NTV Pak, hari ini Iya. datang ke sekolah ini di acara Sobat ingin tahu lebih banyak tentang sekolahan dari SMP Negeri 3 Genteng. Oh, monggo. Terima kasih atas datangnya ke SMP 3 Genteng. Monggo, mungkin ada yang bisa kami bantu. Jelas, kita ingin tahu lebih banyak tentang sekolahan ini Pak. Jadi kita Iya. pengen ngomong tentang profil Pak ya dari sekolahan ini. Oh, Oke. nggih. Monggo. Nah, Tadi dari pertama kali saya masuk, saya lihat sekolahnya Pak ya di depan, mulai dari parkiran, ada sekali banyak kegiatan-kegiatan dari siswa. Kemudian masuk ke sini, fresh Pak ya. alhamdulillah. Memang kondisi SMP 3 ya seperti ini, Pak. Itu Pak ya, Sekolah apa ya, pinggiran. sekolah pinggiran. Tapi nggak di pinggir juga sih Pak, terlihat juga kita ada di dekat-dekat perumahan warga kan ya. Ya. Kita ingin tahu lebih banyak Pak tentang SMP Negeri 3 Genteng ini Pak ya. Mungkin bisa sedikit cerita tentang profilnya atau dulunya seperti apa perkembangannya sampai hari ini Pak. Oh, nggih. SMP 3 Genteng ini alhamdulillah berdiri mulai tahun 2007. Nggih. Sekolahnya memang di daerah pedesaan, tapi kawasan di sini adalah mayoritas kan kawasan santri. Banyak pondok pesantren di sekitar sini. Sehingga nuansanya SMP 3 Genteng ini adalah nuansa sekolah negeri yang bersantri. Bersantri ya. Nggih. Jadi nuansa Islaminya terasa Nuansa banget ya, Islamnya Pak. luar biasa di sini. Sehingga kami di sini bersama dengan teman-teman itu memoles sedemikian rupa SMP Negeri 3 Genteng ini dengan berbagai kegiatan yang insya Allah banyak bernuansa Islam. Bernuansa Di Islam. pagi kita menjalankan pembiasaan yaitu sholat duha berjamaah, terus membaca Asmaul Husna, membaca doa sholat duha, terus dilanjutkan dengan GCA. GCA itu adalah gerakan baca Al-Quran bersama. Oh gitu, GCA namanya GCA, ya? Mm-mm. gerakan baca Al-Quran. Gitu, Nah, gerakan baca Al-Quran bersama Nggih. ya. Itu kita lakukan setiap pagi. Jadi rutinitas Pak ya? Nggih, merupakan rutinitas kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Genteng. Iya. Kalau hari Jumat kita melaksanakan kegiatan istighosah. Mm-mm. Nggih. Setiap Kalau hari Jumat. nggih, kalau siangnya kita melakukan pembiasaan sholat duhur berjamaah, baru nanti anak-anak pulang. Selain kegiatan-kegiatan yang lain
luar biasa banyak di sini ekstra dan sebagainya. Nah, itu dia makanya kita datang ke sini kan nanti pengen tahu lebih banyak, Pak ya. Kemudian perkembangan sekolah ini, Pak, dari awal berdiri tahun 2007 tadi ya, sampai sekarang tahun 2022 itu seperti apa sih step-stepnya, Pak? Alhamdulillah, kalau kita lihat dari pertumbuhan atau animo masyarakat terhadap SMP Negeri 3 Genteng, jumlah siswa makin tahun makin meningkat. Wah, Nggih, prestasi juga makin meningkat, bahkan pernah menjadi juara 3 LPI, wih, nggih, Liga Pelajar Indonesia di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga banyak anak-anak kita yang juga sudah punya prestasi, baik itu di taekwondo, bahkan akhir-akhir ini ada yang sudah tahfiz Quran, hafal Quran. Gitu, Pak ya. Nggih, hafal Quran ada yang 3 juz, ada yang 5, bahkan ada yang 6 sampai 8 juz. Alhamdulillah. Nggih. Itu dari beberapa kegiatan, Pak ya. Nggih. Kemudian kalau kita ngomong tentang fasilitas, ini kayaknya nggak akan mungkin menjadi suatu prestasi tanpa didukung fasilitas kan, Pak ya. Alhamdulillah. Fasilitas yang kita punyai, alhamdulillah kita juga punya musola seperti yang kita lihat di depan tadi, Di nggih, halaman depan tadi ya. fasilitas, nggih, karena terkait dengan pembiasaan kita juga sudah ada musola. Musola kita alhamdulillah masih kurang memenuhi syarat. Kenapa, Pak? Nggih. Sehingga kalau kita lihat dari jumlah siswa yang ada di SMP Negeri 3 Genteng ini, musola sepertinya tidak cukup. Akhirnya pembiasaan kita bagi jadi 2. Oh itu dalam arti 2 tempat atau 2 Ya, sesi? 2 tempat, 1 tempat di musola, 1 tempat di aula terbuka. Sehingga alhamdulillah juga kita punya aula terbuka, kita punya perpustakaan, kita punya kopsis, kita punya lab IPA dan banyak lagi sarana-sarana yang lain. Wah, ternyata lumayan lengkap di sini, Pak ya. Alhamdulillah. Ini kalau kita udah ngomong tentang fasilitas, kemudian ngomong tentang prestasi, Pak ya. Ini tanggapan dari siswa sendiri yang ada di sini, kemudian dari wali murid atau masyarakat sekitar seperti apa dengan kehadiran SMPN 3 Genteng ini? Tanggapan masyarakat terhadap sekolah kami ini juga sudah luar biasa, Pak. Bahkan kalau kita lihat murid kita yang ada di SMP Negeri 3 Genteng ini bukan hanya di kawasan satu desa Jalen ini, style ini. Bahkan murid kita ada yang dari Sempu, ada yang dari Genteng Wetan, ada sebagian yang dari Wadung Dola, sehingga ini adalah merupakan jujukan dari dari anak-anak yang menginginkan beliaunya itu selain mendapatkan ilmu pendidikan yang sifatnya umum, dia juga ingin mendapatkan ilmu terkait dengan agama. Karena di sini agamanya adalah yang lebih kita tonjolkan. Iya. Ini pasti ada alasan tertentu, Pak ya. Kenapa sih yang ditonjolkan kok pertama ke agama gitu? Pasti ada alasan tertentu kan? Alasannya tadi sudah saya aturkan karena masyarakat kita sekitar sini adalah banyak pondok pesantren. Gitu. Oh, jadi menyesuaikan dengan lingkungan, Pak ya. Karena lingkungan di sini banyak pondok pesantren, terus banyak tokoh-tokoh masyarakat yang juga sekelas kiai. Bahkan di selatan ini alhamdulillah ada pondok lumayan besar di dekat sini ya. Bahkan insya Allah kemarin itu sepertinya oleh Pak Anas sempat makomnya itu dibangun, karena itu adalah merupakan cikal bakal dulu almarhum Kiai Holil Bangkalan itu pernah istilahnya meguru di sini, istilahnya ngawero boso, belajar bahasa Arab di sini, sehingga baru ketemu, akhirnya bisa terjadi seperti itu. Sehingga kita SMP kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi sekitar di sekolah ini. Iya. Kemudian di sisi lain, Pak ya, kita juga ingin tahu sih, setiap hal kan pasti ada sesuatu yang kurang bagus, kemudian dibuat menjadi bagus gitu kan ya. Nah ini sebagai kepala sekolah di sini, Pak ya, untuk menyikapi atau hal apa sih yang dilakukan supaya sekolah ini lebih maju lagi, siswa bisa lebih tertib dan lain sebagainya? Kami sekolah ini untuk meningkatkan hal tersebut, kita mengadakan ada bimbingan belajar terkait yang materi-materi akademik. Ada di sini bimbingan bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada matematika. Ini kita kondisikan sehingga anak-anak yang punya kemauan dan punya prestasi terkait dengan akademik kita fasilitasi.
Terus anak-anak yang ingin mengasah prestasinya di non-akademik, ini kita juga buka ekstrakurikuler, ada sepak bola, ada tari, ada pramuka, ada taekwondo, sehingga banyak kegiatan. Karena kami sekolah menginginkan prestasinya anak-anak itu selain akademik, non-akademiknya juga perlu kita asah. Ini saya jadi penasaran Pak ya. Boleh ya kalau saya pengen tahu melihat-lihat fasilitas kemudian bertemu dengan siswa-siswa yang ada di sini. Monggo, Begitu Pak ya? Monggo, Oke, baik. Kita bisa menuju ke sana Pak ya? Monggo. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sobat Sekolah Hebat. Kita masih di acara Sobat Sekolah Hebat dan ini adalah salah satu kelas yang sedang mengadakan proses belajar dan mengajar. Kita masuk ke dalam, kita cari tahu ada apa di dalamnya. Permisi. Iya, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Maaf mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Dari NTV di acara Sobat hari ini Iya. datang ke sini pengen tahu atau mengeksplor tentang kegiatan di SMP Negeri 3 Gendang. Iya, boleh. Ih, ini kalau boleh tahu sedang ngajar apa? Ini dengan Ini Bu dengan Bu Sari, ya. Sedang ngajar apa ini? Saya di sini sedang mengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Ini kalau sedang mengajar tuh seperti apa sih Bu? Coba sedikit aja ketika mengajar anak tentang bahasa Iya, Inggris. kita ketika mengajar itu nanti ada salah satu siswa kita mempraktekkan yang sudah saya ajarkan atau materi yang sudah saya ajarkan. gitu ya. Kebetulan kita sekarang lagi memperdalam introducing myself atau perkenalan diri. Iya. Boleh dong salah satu diajak maju ya? Boleh? Boleh ya? Boleh, Oke. boleh. Oh iya. Random saja nggak apa-apa, Pak. Random ya. Ayo coba kita maju. Ayo kita sebentar yuk. Kita maju sebentar. Yuk, Nggak sini. apa, ayo coba kita di sini kan sama-sama belajar. Kayaknya menarik ini ya. Iya. Ayo di sini. Boleh dong kenalin diri dengan siapa ini? My name is Putri Zakia Maulida Nisa. My nickname is Kia. Oh gitu ya. Next. Next, I school in SMPN di Gendang. And your hobbies? Um, My hobbies my hobbies is Dance? dance or swim? ya. Oh, Swim. your hobbies is swim, yes. Yeah. Oke, next maybe ya, mungkin. Oke, Sudah satu lagi apa? ya. Oke, terima kasih ya. Iya. Siapa tadi? Kia. Kia. Iya. Iya. Itu kalau saya suruh menerjemahkan mungkin sedikit banyak nama saya ini gitu ya. Iya. Oke, dan kayaknya memang menarik ya. Dan kita juga nanti akan tahu lebih banyak lagi tentang hal-hal yang diajarkan di sini ya. Iya. Oke. 1, 2, 3 lumayan. Satu lagi lah, satu lagi. Coba yang sana yang pojok. Lagi. Yang Sini. laki-laki Yang ya? laki-laki, iya. Maju ayo. Iya. Pakai Ini- bahasa Inggris ya, perkenalan. Loh ya, coba harus bisa. Seperti apa sih? Nama, my name is gitu. Namanya siapa? Iya, My name is- kalau praktek pada saat praktek kita praktek di depan, perkenalan dirimu. Loh, kok nggak bisa? My name is. My name is Afan Syafa, I'm from NTV. Misalnya Nah, seperti gitu. itu. Coba, seperti apa sih bisanya? Seperti Kia tadi. Bisanya bahasa Inggris gimana? I love you. I love you. Dengan siapa ini? Rizky Robert Haq, Oh, gitu ya. Dengan Kalau gitu Mas saya tanya, Rizky. apa sih alasan sekolah di sini? karena menyenangkan Heeh. Dan Dan menyenangkan. dananya. Oke, terima kasih. Baik.
Oke, Ibu, terima kasih banyak ya. Saya Iya. sudah mengganggu waktunya Ibu ketika Nggak mengajar. apa-apa. Saya Iya. akan bergeser ke tempat-tempat yang lain Iya. karena banyak yang ingin saya ketahui dari sekolah ini ya. Baik, Bu Sari terima kasih. Siswa semuanya makasih sama-sama. banyak ya. Selamat belajar. Ya, kita menuju ke tempat yang lain, tetap di Sobat Sekolah Hebat. Halo, selamat pagi semuanya. Boleh dong, kok pindah? Kenapa? Coba-coba sini, sini, sini. Nah, coba kita ngobrol ya. Kita ngobrol lebih banyak. Ini sedang ngapain ini? Ini sedang mau latihan. Latihan apa? Latihan taekwondo. Latihan taekwondo ya. Ya. Ini saya lihat sabunnya macam-macam ya. Ini hitam, Ya. itu merah, itu ada putih, kemudian ada hijau juga ya. Ya. Bisa dong dijelaskan sedikit apa sih perbedaannya antara warna sabuk ini? Ya jelas berbeda dari dilihat saja berbeda. Mm-mm. Untuk tingkat yang paling tinggi itu sabuk hitam Sabuk hitam. dan yang paling rendah itu sabuk putih. Begitu ya? Iya. Waduh, saya jadi merinding ini ya. Mau diapain ini? Ini untuk latihan seperti ini sering dilakukan atau memang dalam jangka waktu tertentu sih seminggu sekali misalnya? Untuk latihannya sendiri itu seminggu sekali. Mm-mm. Gitu. Seminggu sekali ya? Iya. Itu memang sudah menjadi agenda khusus ya? Iya. Agenda khusus. Boleh dong dari sekolah ini ya, prestasi apa saja sih yang diperoleh dari kegiatan taekwondo ini? Untuk kegiatan taekwondo sendiri itu banyak sekali. Apalagi yang diraih dari anak SMP 3. Mm-mm. Untuk seperti misalnya tahun 2020 kemarin itu ada kejuaraan nasional gitu di Bandung. Terus ada kita buat kejuaraan kabupaten di sini. Gitu ya. Iya. Ini dari sekian banyak yang dari sini, ini mana nih yang sudah mewakili SMP 3 Banyuwangi ini? Ini sama Mbak Silvi sama Mbak Uri. Oh gitu ya, boleh Iya. ya. Coba kita maju-maju. Saya tanya dulu dengan yang ini ya. Dengan siapa ini? Aurin. Aurin, boleh cerita sedikit prestasinya apa saja sih di taekwondo ini? Pada tahun 2020 saya mengikuti kejuaraan tingkat kabupaten dan alhamdulillah meraih medali perak, dan di tahun 2021 kemarin saya juga mengikuti kejuaraan tingkat kabupaten juga dan alhamdulillahnya mendapatkan medali emas. Dari perak ke emas ya. Iya. Kalau 2022 ini rencananya apa sih? Ada nggak targetnya? Ada Apa itu? ingin mengikuti kejuaraan di luar daerah. Luar daerah ya. Berarti sebelumnya masih kabupaten ya. Iya. Boleh diceritakan juga udah berapa kali tanding selama ikut kegiatan taekwondo? Udah 2 kali. 2 kali ya. Iya. Dan mendapat prestasi dua-duanya ya. Iya. Rasanya gimana? Rasanya bangga. Oke ya. Oke gitu aja ya. Berapa lama sih belajar taekwondo ini? Dari kelas 6 SD berarti kurang lebih 4 tahun. 4 tahun dengan prestasi yang lumayan ya, 2020-2021 ya. Iya. Oke, kalau satunya siapa tadi namanya? Sylvia. Prestasinya apa saja ini? Prestasi yang diraih itu pada tahun 2018 Mm-mm. saya mengikuti kejuaraan kabupaten, alhamdulillah dapat medali emas. Dapat medali emas ya, 2018 ya. 2018. Mm-mm. 2019 juga mengikuti kejuaraan nasional juga Oh. mendapatkan medali emas. Medali emas juga. Berarti punya bukti ya medali atau piagam gitu ya? Dibawa? Bisa lihat? Coba saya lihat mana tadi? Coba. Ini bukti bahwa memang sekolah SMP Negeri 3 Gedeng ini banyak prestasi ya. Jadi bukan hanya kegiatan religius yang memang di-up, tapi kegiatan lain ekstra salah satunya adalah taekwondo ternyata juga sudah menghasilkan banyak prestasi seperti yang diraih oleh 2 siswa. Nah, coba dong dilihat ini. Ini boleh dong saya pegang medalinya ya. Jadi saya berasa jadi juara ini. Tuh kan. Ini ketika mendapatkan seperti ini gimana rasanya? Seneng banget ya. Berapa lama sih belajar taekwondo dan kenapa kok memilih taekwondo sebagai yang jadi pilihan utama? Belajar dari taekwondo itu mulai dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Saya memilih studi taekwondo ini tuh karena suka dengan silat itu Suka silat ya? bela diri. Jangan-jangan suka berantem nih. Suka berantem ya? Iya. Iya. Oh iya. Oh, iya sih. Soalnya kan bilang enggak, Iya. tapi berantemnya di kompetisi ya, Iya, di ketika di kompetisi. lapangan ya. Tepuk tangan dong buat mereka berdua. Oke. Nah, ini saya sudah ngobrol dengan siswanya, sekarang saya dengan pelatihnya kembali ya. Apa sih kesulitan ketika melatih taekwondo? Sebenarnya tuh melatih taekwondo itu sangatlah
Sangatlah apa? Ada susahnya, ada gampangnya. Susahnya dulu. Kalau susahnya dulu tuh dari awal kita melatih anak-anak, mengajar dasar-dasarnya dulu bagaimana. Sehingga ada pencapaian sendiri kalau anak-anaknya itu udah bisa tendangan ini, tendangan itu gitu. Oh gitu ya. Ada berapa tendangan sih? Kalau dari taekwondo tuh banyak sekali tendangannya. Contohnya apa? Tendangan maut gitu ya? Iya, tendangan putar juga ada. Ada ya? Ada. Tapi memang ada tendangan maut memang ada? Iya. Coba tendangan maut, tendangan putar. Ya, tendangan lompat juga ada. Mm-mm. Dan dasar-dasarnya juga banyak sekali. Oh gitu. Nah, terus gampangnya apa sih? Kalau Atau yang simpel-simpel yang happy? ya gampangnya sih lebih bisa dijak bercanda sama anak-anaknya gitu. Jadi kalau taekwondo nggak identik dengan kekerasan ya? Iya, Bisa jadi lebih ke dengan have fun aja. have fun. Boleh dong dikasih beberapa gerakan yang ciri khas dari taekwondo itu apa sih? Misalnya gerakan yang diandalkan. Ini Yang loh, mana? sama anak-anaknya Oh juga. gitu, Iya. sudah ada konsepnya ya? Udah ada konsepnya. Oke, saudara. Saya penasaran seperti apa sih gerakannya ya. Coba kita lihat dulu seperti apa ketika mereka beraksi. Coba, yuk kita pengen tahu. Ya. Langsung aja. Langsung. Oh, anjir. Oke. Oke. Kasih tepuk tangan dong. Gitu ya, sampai segitu tingginya kakinya ya. Oke, baik, terima kasih banyak ya waktunya sudah bersama kita. Mudah-mudahan terus berprestasi ya. Mudah-mudahan tetap berprestasi dan Ya, amin. semangat untuk semuanya ya. Ya. Nah, kita akan bergeser ke tempat yang lain dan kita masih di acara Sobat Sekolah Hebat. Tadi saya dari lihat teman-teman taekwondo kan ya, kemudian di sini kok ada Hadra, saya penasaran Ibu sebagai yang melatih mereka Bu ya. Untuk bisa seperti ini butuh waktu berapa lama ini Bu? Ini sejak masuk SMP. Ini anggotanya kelas 7 dan kelas 8. Oh gitu. Jadi anak begitu masuk tahun ajaran baru, begitu ada pengumuman ekstra, kuliah di sekolah, salah satunya Hadrah, anak-anak yang berminat bisa mendaftar. Oh gitu ya. Nah, ini untuk kegiatan seperti ini apakah juga bisa dilakukan dalam arti misalnya ikut lomba atau dilakukan di luar sekolahan atau hanya untuk lingkup sekolah saja ini Bu? Ya, tujuannya untuk ikut lomba. Oh gitu ya. Pernah ikut lomba? Pernah ikut kemana itu? Ya. Di Kabupaten Banyuwangi pernah. Kemudian di Mandawangi ini di Aliyah Genteng ini juga pernah Oh ikut. gitu ya. Ya. Jadi mereka memang tujuannya bukannya untuk sekolahan tapi untuk mengangkat prestasi juga ya. Iya. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong buat semuanya. Ini yang tengah siapa namanya? Siapa? Rizky. Bisa lebih kenceng? Rizky ya. Kenapa sih pilih Hadra sebagai kegiatan di sini? Menyenangkan ya. Senangnya itu dari sisi apanya? Coba pengen tahu gini. Kumpul bareng teman. Terus bisa mengeksplor kemampuan gitu ya. Iya. Kelas berapa sekarang? Kelas 7 ya. 6, 7. Kelas 7. Kelas 7 ya. Oke. Dan boleh tahu juga nih kenapa sih memilih sekolahan sini sebagai tempat untuk menimba ilmu? Favorit ya? Oh favorit loh Bu ya? Oh keterangan hati. Bisa diceritakan suka dukanya mengikuti kegiatan seperti ini apa sih? Kadang capek ya?
Tapi senengnya? Pas kumpul teman ya. Jadi ada TikToknya gitu ya. Oke. Oh gitu, nah pengalaman baik. Dan juga terima kasih ya buat teman-teman di sini, makasih banyak ya. Ibu saya juga terima kasih. Ya, saya masih sama-sama. ingin lihat lebih banyak lagi kegiatan yang ada di sekolah ini ya Bu ya. Oke, bisa dilanjut ya. Saya permisi Terima dulu. kasih. Dan kita akan menuju ke tempat yang lain lagi, di mana di SMPN Negeri 3 ini banyak sekali hal-hal yang memang perlu diketahui. Kita masih di Sobat Sekolah Hebat. Permisi Ibu. Nggih Bapak, monggo. Maaf mengganggu waktunya. Nggih, mboten, monggo. Ini kalau boleh tahu, ini kan salah satu kegiatan ekstra yang ada di SMPN 3 Gendeng ini ya. Ini namanya kegiatan apa ini? Ini kegiatan Bina Baca Al-Qur'an. Bina Baca Bina Al-Quran. Baca Al-Qur'an. Ya. Iya. Memang ini diadakan khusus atau memang program dari sekolah ini Bu? Ini sebenarnya program dari sekolah itu sudah lama. Jadi anak-anak di sini itu kan diwajibkan sholat itu ya, seperti sholat, kegiatan pembiasaan yang lainnya. Lalu ini untuk menjaring siswa yang belum berkesempatan di luar untuk belajar membaca Al-Quran. Masih banyak anak-anak yang masih belum bisa membaca Al-Quran, jadi kita bina di sini. Jadi memang diberi wadah khusus Diberi gitu wadah ya? khusus. Lalu di sini pun tidak hanya saya yang membimbing, tapi Bapak Ibu guru yang lain juga, dan kita melaksanakannya dengan tutor sebaya. Dengan tutor sebaya. Itu dalam arti usianya sama gitu? Iya, ini teman-temannya ini yang sudah lancar membaca Al-Quran, nanti akan membimbing temannya yang belum bisa baca. Jadi kita kita saling melengkapi begitu. Jadi berasa teman dengan teman itu lebih nyaman gitu ya? Iya, teman dengan teman itu lebih nyaman. Karena anak-anak ada yang belum sampai Al-Quran, ada yang sudah. Kalau anak-anak yang sudah lancar membaca Al-Quran, itu bisa membantu temannya yang belum sampai ke Al-Quran. Kita memakainya masih pakai Iqra. Gitu. Kalau boleh tahu, ini apakah termasuk kegiatan harian atau misalnya seminggu sekali, 2 kali gitu? 1 minggu 1 kali sementara ini. Tapi 1 kali ya? Iya, rencananya itu akan diwajibkan bagi seluruh siswa muslim, ini muslim ya, yang belum bisa membaca Al-Quran. Iya. Ibu sebagai salah satu pembimbing yang ada di sini, bolehlah sedikit cerita suka duka ketika mengajar belajar membaca Al-Quran ya? Iya. Itu suka dukanya apa sih Bu? Gini, kalau sukanya itu banyak ya. Di sini itu kan anak-anak itu dari berbagai macam bentuk keluarga di rumah kan. Latar belakangnya beda-beda gitu ya. Iya, latar belakangnya berbeda. Terus mereka itu semangat kalau membaca Al-Quran bagi yang sudah ini ya, bagi tutor-tutornya ini sudah hebat-hebat ini. Ada yang tahfidz juga di sini. Ada yang tahfidz itu ada 6 siswa di SMP 3 itu. Luar biasa ternyata ya. Iya. Terus kadang-kadang saya juga belajar dari mereka. Ada yang saya belum tahu, itu belajar dari mereka. Banyak itu. Jadi intinya saling berbagi saling gitu berbagi. Ya? Kayaknya dukanya nggak ada ini. Dukanya banyak juga. Ada juga, apa itu? Iya, anak-anak itu yang masih sulit membaca Al-Quran, kadang-kadang kita itu menumbuhkan minat PD-nya untuk gabung itu sulit itu. Membangkitkan kalau dia itu kan sering ini ya agak minder atau itu untuk jadi bergabung ke sini lebih ke sisi pribadinya anak-anak iya, ya. lebih ke sisi pribadinya. Jadi kebanyakan yang di sini itu kalau sudah merasa nyaman itu ya mereka aktif terus ikut. Yang tidak ini itu masih sulit. Saya masih kesulitan untuk mengajak mereka yang
Apalagi yang belum bisa membaca Al-Quran itu masih kesulitan itu. Tapi nggak patah semangat ya. Insya Allah tidak. Teman-temannya banyak. Alhamdulillah. Baik, Iya. Ibu terima kasih banyak waktunya Sama-sama, dan selamat melanjutkan untuk mengajar anak kembali ya. Baik, saya Terima permisi kasih. dulu. Saya akan melihat lebih jauh kegiatan yang ada di sekolah ini ya. Monggo, monggo. Baik, terima kasih. Ternyata memang di sini banyak sekali pilihan kegiatan ekstra yang bisa dilakukan untuk putra-putri yang sekolah di SMP Negeri 3 Genteng ini. Dan masih ada lagi, dan saya juga masih penasaran ada apa lagi di sekolah ini. Tetap di Sobat Sekolah Hebat. Saya akan melanjutkan perjalanan di ini. Saat ini saya sedang berada di lab IPA. Di sini kita akan menggali lebih dalam dan kayaknya saya juga penasaran ada apa di laboratorium IPA ini. Yuk, kita masuk. Terlihat ada gurunya sedang mengajar, saya akan tanya lebih dalam. Selamat pagi Bapak dan adik-adik semuanya. Selamat pagi. Boleh dong saya ngobrol dengan Bapaknya dulu ya, dengan gurunya dulu kita. Saya Afan Pak dari NTV di acara Sobat. Kali ini datang ke sini, kebetulan saya ada di lab IPA ini. Ya. Boleh tahu ini sedang mengajar apa ini? Ini sedang mengajar materi IPA. Dalam hal materi ini IPA. biologi yang berkaitan dengan sel pada tumbuhan singkong. Sel pada tumbuhan singkong. Iya. Apa sih menariknya untuk berada di lab ini Pak? Menariknya di mana bahwa kalau anak-anak di lab ini bukan hanya bicara teori saja Pak, tetapi dia secara langsung melihat tentang ini kaitannya dengan makhluk hidup secara real gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi tahu lebih detail ya. Iya. Ini kalau kita ngomong tentang daun singkong dan lainnya itu ada juga apa ya? Tumbuhan bayam juga Pak ya? Iya. Nah. Jadi ini untuk proses bisa melihat itu seperti apa sih Pak? Kok saya jadi penasaran ya? Boleh dilihat ya? Oke. Untuk proses misalnya Ya, diiris silakan, dilihat itu seperti silakan. apa sih? Coba-coba. Ini Bapak. Ini harus dilihat dari sini Nak. Nah apa? Ini, Coba-coba ya. dipraktekkan seperti apa? Oke, Saya jadi pengen tahu. sama yang mengatakan, nah. Ya. Oke. Jadi fotonya kan sekecil itu ya? Terus kemudian kalau yang bawah ini untuk apa fungsinya yang paling bawah ini? Cahayanya ya, untuk melihat itu lebih detail gitu ya? Oh gitu. Apa sih menariknya belajar lab? Apa menariknya? Yang keras. Apa penasaran dengan alam atau penasaran dengan hal-hal gitu? Oh gitu ya. Jadi penasaran dengan hal-hal yang belum dijumpai. Coba saya juga pengen tahu melihat ya. Nanti bisa dijelaskan ya. Itu kayaknya ada apa? Semacam rongga-rongga gitu ya. Itu apa sih namanya? Oh gitu, jaring-jaring. Oh seperti ini? Gitu ya. Berarti ini yang ada di dalam apa? Batang bayam ini ya. Iya. Memang sangat menarik ya. Dan saya ke ini lagi. Pak, kalau mengajar di sini Pak ya, susahnya atau tingkat kesulitannya di mana sih untuk bisa mengetahui tentang kegiatan di lab IPA ini? Ya, ini Bang. Susahnya adalah di dalam penerapan dari alat-alat yang lain. Nah, mikroskop ini sudah kita awali karena ini mereka ini masih kelas 7 Pak. Masih kelas Jadi, 7 ya. Awal mempraktekkan. Kalau di SD mungkin masih dalam bentuk bahasa ini loh mikroskop. Oh iya. Ini loh timbangan dan lain sebagainya. Tapi setelah di SMP kita harus dengan telaten, sabar mengajari untuk menggunakan, mengenal dan menggunakan seperti itu. Jadi mereka langsung tahu ini loh mikroskop sebenarnya seperti ini ya. Gitu. Itu tentang. Kemudian tingkat yang paling sulit Pak, yang paling sulit apa sih ketika ngajari awal pertama kali? Ya, kalau menurut saya yang sulit selama ini saya rasakan ya karena mereka kan dari SD. Oh, jadi pengelolaan kelas yang pertama. Dari SD ke SMP ya. Apalagi kalau di lab Pak ya, di lab ini banyak bahan-bahan yang mudah pecah, bahan-bahan yang berkaitan dengan alkohol. Nah ini ketika kita tidak bisa memberikan pemahaman sama anak-anak ini bahaya Pak. Oh gitu. Gitu. Iya. Tapi menjalani gini enjoy Pak. Tadi kalian ketika menerangkan kok enak banget gitu. Alhamdulillah Pak. Karena kita sudah memang memang bidangnya mau nggak mau ya kita harus kita harus telaten, mengekspos dan
sampai gurunya, karena zamannya sekarang loh ya. Anak-anak itu bisa lebih pintar lagi ya. Itu. Gitu ya. Makanya kita tidak ada istilahnya tidak ada hari tanpa belajar. Tiada tanpa Sampai belajar. itu. Oke, Termasuk baik. teori dalam mengajar. Iya, Dengan iya. kelas 7 dan 8 9 itu beda. Kalau kelas 7 memang belum ini ya. Masih pengenalan awam ya, Iya. awal ya. Polanya masih pola SD ini kelihatan. Iya. Baik. Pak, terima kasih banyak. Saya mengganggu waktunya. Jenengan ngajar di lab IPA ini, saya akan menuju ke ruangan yang lain ya. Sama-sama, terima kasih. Baik. Dan pastikan Anda tetap di Sobat Sekolah Hebat bersama NTV di SMP Negeri 3 Genteng. Makasih Pak G. Oke. Halo, selamat pagi. Tepuk tangan buat semuanya dong. Tadi saya lihat kayaknya sedang nari gandrung. Jejer Jaran Dawu ya. Iya. Kayaknya greget banget ya. Karena semangatnya anak-anak mengembara. Mengembara. Iya, membara. syuting. Iya, membara maksudnya. Gitu ya. Sampai nervous saya. Sampai nervous ya. Oh iya, udah Mbak Dinda ya. Saya panggil Mbak apa Bu ini? Mbak aja. Mbak aja ya. Masih muda. Iya. Kenapa sih kok tertarik menggeluti dunia seni kemudian mengajar satu sekolahan ke anak-anak ini? Karena saya dari kecil itu hobinya menari. Begitu ya, hobinya menari. Dan terus saya kuliah, alhamdulillah saya masuknya jurusan seni. Jurusan seni. Nah, ini kalau kita ngomong tentang seni tari anak-anak, boleh dong diekspor dari sekolah SMPN 3 Genteng ini, prestasi apa saja sih yang pernah diangkat terkait dengan kegiatan seni tari terutama? Prestasinya banyak sekali. Anak-anak sudah pernah mengikuti Gandrung Sewu. Oh iya, event tahunan itu ya. Gandrung Sewu, terus lomba-lomba juga ada setiap tahun, ya Bu ya. Tahunnya ada lomba. Kita pasti mengirim Gandrung Sewu. Iya. Nah, kemudian ketika menjadi seorang pengajar ya, apa sih kesulitannya mengajar seni tari? Misalnya ada yang masih nol atau yang masih awam gitu. Nah, ini setiap anak kan berbeda-beda dalam kemampuannya. Jadi kesulitannya mungkin ini kan banyak juga yang ikut, jadi mungkin melihatnya itu satu persatunya itu. Oh gitu, lebih detail ya? Iya, detailnya itu yang saya agak kesulitan. Oh, tapi gitu. alhamdulillah semuanya bisa mengikuti. Bisa mengikuti. Arahan saya. Iya. Nah, boleh dong saya ngobrol dengan salah satu siswa di sini ya? Boleh. Ini kelas berapa saja ini? Ada kelas 7 dan kelas 8 di sini. Yang kelas 8 yang mana? Yang kelas 8 ini acak ya Pak, maksudnya? Acak ya. Saya manggil Acak aja ya. Oh iya. Oke. Coba saya lihat yang barusan di sini, yang paling belakang boleh maju? Iya. Nah, boleh kita ngobrol sebentar ya. Dengan siapa? Safika ya. Kenapa sih memilih kok seni tari yang diambil ekstranya di sini? Hobi ya. Hobi saja. Sudah berapa banyak tarian yang dikuasai oleh Safika yang setidaknya dikenal lah tarian selain gandrung? Sriganyong. Ada lagi yang lain? Saman ya? Iya. Saman yang dari Aceh itu ya? Iya. Oh, ternyata di sini juga mengenalkan tari dari daerah lain ya? Iya, agar mengenal semua budaya. Budaya Indonesia ya. Sedikit cerita dong, apa sih kesulitannya ketika awal belajar nari? Apa ya? Mungkin terkait gerakan seperti ini atau apa gitu? Belum terbiasa mungkin. Iya, oh gitu ya. Tapi dalam 2 tahun ini, dalam 2 tahun di sini ketika belajar tari, apa sih yang sudah didapat? Yang sudah didapat dalam arti, aku lebih bisa begini daripada itu, misalnya itu. Lebih lancar ya, tapi nyaman ya. Nyaman belajar di sini ya. Oke baik, boleh kembali ke tempatnya ya. Mungkin masih malu ya? Iya, biasa dengan anu. Tapi kalau dari sekian banyak ini, ada nggak sih target tertentu misalnya si A ini dalam persiapan untuk lomba gitu ya, ditarget dalam waktu sekian harus bisa gitu. Ada nggak hal seperti itu yang dilakukan? Kalau untuk yang ke depan ini kan ada perpisahan, insya Allah. Nah itu kita memaksimalkan anak-anak bisa mengikuti penampilan itu. Oh, penampilan itu. Tampil di perpisahan itu. Oh iya. Terus ini kan juga menyelesaikan materi. Iya. Hal yang paling sulit yang kadang-kadang tuh bikin kita tuh hilang mood ada nggak sih ketika mengajar gitu? Alhamdulillah saya nggak pernah. Karena kalau bertemu anak-anak ini langsung mood gitu. Bawahnya enjoy ya? Iya, langsung enjoy. Gitu. Nah, kalau tadi kita sudah melihat tari jejer gandrung Jaran Dawu ya. Kayaknya ada tarian lagi tadi yang akan dibawakan ya. Sriganyong ya. Ini yang mana saja benarnya Sriganyong? Semuanya. Oke, dan kita akan lihat penampilan Sriganyong dari siswa-siswi SMP 3 Genteng ini. Boleh.
Mbak, tadi saya lihat kayaknya anak-anak menarikan tari Sri Ganyong tadi ya. Boleh dong saya diajari beberapa gerakan yang tadi itu? Boleh banget. Saya di depan aja, oke di belakang. Oh, iya. Gimana tadi gerakannya yang? Yang pertama gerakannya ke belakang dulu. Set. Sebentar, kakinya ke belakang. Set. Kemudian dibuang ke depan. Hap. Dibuang ya. Iya. Gini ya. Kepalanya. Set. Putar terus kakinya juga. Nah, dibuang ke belakang. Set. Baru dibuang ke depan. Set. Nah. Gitu ya. Ternyata lumayan sulit ya. Sebenarnya kalau Sri Ganyong kan bukan tari baru ya. Tapi kalau kita nggak mendalami ya nggak bisa. Kayaknya boleh lah kapan-kapan saya kesini ikut dengan mereka ya. Boleh ya? Boleh banget. Oke, iya Mbak, terima kasih banyak. Hari ini saya sudah melihat bagaimana anak-anak ini kepayaannya menarikan tari gandrung ya. Kemudian Sri Ganyong, saya akan geser ke sebelah, kayaknya ada paduan suara, tertarik juga saya di sana ya. Baik Mbak Dinda, terima kasih banyak. Sama-sama. Ibu, juga terima kasih. Adik-adik semuanya makasih banyak ya waktunya ya. Oke, dan kita akan geser ke sebelah untuk melihat paduan suaranya. Halo, selamat pagi semuanya. Ya. Enak ya ternyata ya. Oke, sambut. Saat sudah. Sambut. Tepuk tangan dong. Bu, kok bisa punya suara merdu, kompak, dan enak didengar? Apa sih resepnya? Resepnya ya latihan ya Pak ya. Latihan ya, seperti hari ini ya. Rutinitas, karena awal ajaran baru itu kan sudah ada, misalnya diumumkan siapa saja yang berminat, yang mengikuti ekstra ya. Entah itu ekstrakurikuler padusan, tari, mungkin olahraga yang lain itu. Jadi anak-anak yang berminat itu baru. Oh gitu ya. Nah, ini untuk bisa menyampaikan suara A, B, dan C kan nggak sama suaranya. Nah, tapi kalau bisa terdengar, wih. Yang oh. Ada lihat seperti itu ya. Iya. Kalau saya misalnya ikut padusan cocok nggak sih? Cocok Pak. Cocok ya Pak ya. Ibu, ini ketika misalnya ngajar ya murid-murid baru dari SD ke SMP, kemudian mengajari paduan suara itu apa sih tingkat kesulitannya? Ya pertama itu kesulitannya karena suara anak-anak yang berbeda ya Pak. Mungkin karena dari SD itu ada yang sudah mengenal, ada yang belum. Tapi karena di SMP itu ada kegiatan semacam ini ekstra, sehingga anak-anak yang berminat, terutama anak yang punya bakat itu tertarik Pak, kalau ada paduan suara itu tertarik. Ikut gitu ya? Kuncinya yaitu pokoknya kita harus sering belajar, artinya rutinitas kita dalam ekstra itu harus mengikuti anak-anak. Nggak capek ngajar seperti itu terus-terusan? Dikatakan capek ya capek, dikatakan enggak ya enggak. Enjoy karena aja ya? enjoy saja ya. Iya. Sampai mengajar di kelas saya juga karena punya dapat sampur. Dapat sampur. Sampur semacam ini mau enggak mau tanggung jawab. Iya. Kemudian ini Bu, butuh proses berapa lama sih untuk bisa menjadikan suara anak menjadi satu, terus kompak dan enak seperti ini? Paling cepat itu berapa lama? Kadang-kadang gini Pak, pertama kalau memang ada event-event tertentu itu kondisional Pak. Oh gitu? Kondisional, kadang-kadang dalam 2 hari itu pokoknya latihannya serius, anak-anak insya Allah bisa. Oh gitu ya, jadi tergantung anak-anak ya. Iya. Boleh. Sebentar, ini sini. Ini saya. Nah, ini salah satu peserta padusa ya. Bagian apa tadi namanya? Dilijen. Oh, bukan bagian ngoprak-ngoprak itu ya. Kenapa sih kok ikut ekstra paduan suara?
Dari dulu sukanya nyanyi. Ini sudah kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9? Ini kelas 9? Berarti Ini campur Pak ini hampir lulus ya? Iya. Ini 3 tahun ikut di Ekstra Padusa. Boleh cerita sedikit dong, suka dukanya apa sih? Sukanya ya kebersamaan sama temen. Ah. Kalau dukanya itu kadang kalau pulangnya agak terlambat dimarahi orang. Loh, nggak izin dulu ngomong, Mas saya pulang telat hari ini ada Ekstra Padusa gitu. Sudah ngomong ya, tapi masih dimarahi. Besok mamanya tak temui. Nah, ini kemudian saya ke Pak Surya ya Pak ya. Pak boleh dong Pak kita ngobrol sebentar Pak di sini Pak. Bisa ngobrol sebentar. Nah, ini sebagai pengiring Pak ya, sebagai pengiring pastinya kan juga butuh waktu ya untuk bisa memixkan antara musik dengan suara. Iya. Dengan vokal. Dengan vokal, iya. Itu tingkat kesulitannya di mana Pak? Kesulitannya biasanya anak-anak siswa baru itu yang baru ikut gabung di Padusa itu agak kesulitan karena tidak ngerti tentang nada, tidak ngerti tentang itu suara 1, suara 2 gitu. Tapi makin lama makin tahu. Oh gitu ya. Suara 1, suara 2, suara 3 ya. Berarti ada macam-macam jenis vokal dong, Pak. Iya. Kayak suara saya ini vokal apa namanya, Pak? Wah, ini suara tambahan. Suara tambahan. Nah, kebetulan kan saya seorang player, jadi kalau ngecep ke sana-sana itu saya juga punya seorang penyanyi di sini. Kebetulan ikut Padusa juga. Oh gitu, yang mana? Iya, ini. Mas Disi sama Mbak Ica ini. Yang mana? Coba. Mas Disi sini sama Ica, Mbak Disi sama Ica. Oh ini. Nah, ini kalau saya ngejob acara mantenan atau acara tasakuran ini selalu saya ajak untuk menemani saya dalam latihan. Oh gitu ya. Memperkuat mentalnya. Kalau butuh background saya siap. Boleh dong dengan siapa namanya? Siapa? Disi. Ica ya. Cerita sedikit dong tentang paduan suara, menariknya dari mana sih? Belajar suara vokal loh, menariknya dari mana? Berarti orang tuanya musisi ya? Ibunya dulu itu seorang artis, ikut Sumiati Group. Oh gitu. Jadi ada warisan ya, warisan bakat di situ ya. Titisan lah. Titisan ya. Terus sekarang nyaman dengan mengikuti seperti ini? Nyaman sekali ya. Kalau satunya? Sama juga ya. Memang sengaja pilih seni suara atau paduan suara ya. Nyamannya di mana sih? Bingung. Nyamannya merasa enak saja. Tapi untuk mental mereka udah terlatih ya. Ini apalagi ini sering jam terbangnya banyak. Gitu ya? Kalau acara mantenan itu kan selalu saya ajak. Oh gitu. Iya. Baik. Pak Surya, Bu Marsun, terima kasih banyak. Hari ini saya sudah ikut ngerepoti ya. Ada anak latihan, saya datang ajak ngobrol dan boleh kembali melanjutkan untuk kegiatannya. Terima kasih banyak. Saya pamit dulu. Pak. Makasih ya. Dan kita akan menuju ke tempat satunya lagi, masih ada lab komputer. Jadi seperti apa di sana kita akan bergeser. Tetap di Sobat Sekolah Hebat. Nah sekarang saya sudah berada di tempat terakhir yang saya kunjungi, yaitu di lab komputer. Kita akan masuk ke dalam. Ada apa di dalamnya? Permisi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya. Saya Afan dari NTV di acara Sobat Pak. Bisa biar lebih kencang suaranya. Nah, Pak ini lab komputer Pak ya. Boleh dong kita tahu di lab komputer ini ada apa saja sih atau kegiatan seperti apa di SMPN 3 Gendeng ini? Iya, lab komputer ini memang fasilitas yang disajikan untuk menambah membekali siswa. Karena siswa ini keluar dari SMP 3 paling tidak punya kelengkapan kemampuan kan gitu. Berarti ini apakah rata-rata kelas 9, Pak? Sebenarnya yang hadir hari ini adalah kelas 7. Harapannya adalah karena kelas 7 ini nanti menginjak ke kelas 8, di kelas 8 itu nanti ada AKM. Jadi di AKM itu sekolah diadakan semacam tes dari pusat, semuanya menggunakan komputer. Karena kelas 7 ini
biar tidak kaget nanti di kelas 8, di kelas 7-nya sudah harus mulai berdekatan dengan komputer. Jadi pengenalan lebih awal Pak ya kepada mereka Pak ya. Betul. Apakah ini memang termasuk kegiatan yang dilakukan setiap tahun Pak? Jadi pengenalan lebih awal kepada anak-anak yang kelas 7 gitu? Iya, jadi setiap siswa nanti sebelum masuk ke kelas 8 ini paling tidak sudah kenal bagaimana menggunakan mouse, bagaimana menggunakan keyboard dan seterusnya, sehingga waktu ujian sudah tidak kesulitan lagi. Tidak bingung ya dengan hal itu. Lagi. Jadi seperti itu. Tapi kalau ini masih kelas 7 Pak ya, ada nggak sih kesulitannya ketika mereka kan dari SD ya, kelas 6, kemudian ke kelas 7 itu memang pertama kali ngajar itu apa sih Pak tingkat kesulitannya? Ya memang anak kelas 7 itu kan dengan HP sudah lihai. Oh iya. Tapi ternyata dengan keyboard itu, dengan keyboard yang ada ini tidak semuanya lihai awal-awal kenalnya. Oh iya, karena beda piranti jadi beda penggunaannya Pak ya. Sebenarnya kan jadi nggak terbiasa sepertinya seperti itu. Tapi hal seperti itu Pak ya, ketika dilakukan tiap hari itu minimal anak-anak itu bisa mengenal perangkat komputer, bisa mengenal kemudian apa itu file-file yang ada di situ. Itu butuh waktu berapa lama sih Pak untuk pengenalan dasarnya? Saya lihat itu karena sudah kenal dengan HP. Itu gitu di HP ada hampir kesamaan. Itu tidak lama begitu diberi tahu beberapa hal itu katakan diberi 1 bisa 2 gitu anak-anak. Jadi justru hebat anak sekarang saya lihat. Jadi tinggal adaptasi intinya gitu iya, Pak ya. Jadi intinya diadaptasi itu intinya. Iya. Tadi lihat memang di sini ruang labnya itu katanya ada beberapa Pak ya. Ya. Yang itu ada berapa sih yang benar Pak? Ini kan 1, kemudian di sebelah itu? Ya, ada 3 lab komputer, yang mana dulunya kan sebelum ada AKM itu kan istilahnya ada UNBK. Oh iya. Itu bahkan menyebabkan menjadi apa istilahnya hal yang wajib dulu. Sekarang AKM ini hanya diambil anak kelas 8 justru. Gitu. Jadi kalau dulu kelas 9 bahkan menjadi momok semua sekolah kalau dulu itu. Sekarang? Ya disiapkan 3 lab itu tadi. Sekarang sudah saya lihat anak-anak sepertinya santai. Gitu ya. Santai. Ya. Jadi memang mereka sudah merasa nyaman gitu Pak ya. Iya. Oke, baik. Pak, terima kasih banyak saya mengganggu waktunya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dengan anak di lab komputer ini. Saya akan geser ke tempat yang lain Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Dan kita akan menuju ke tempat yang lain, tetap di Sobat Sekolah Hebat. Halo, selamat pagi. Sedang ngapain ini? Sedang ngapain? Buat lukisan. Buat lukisan ya? Boleh ya, saya lihat satu ya. Nah, ini hasil karya dari siswa-siswi sini semua? Ini salah satunya ya. Boleh dong datang ke kamera? Seperti apa tulisannya? Iya. Ini salah satu kegiatan ekstra di sini ya Pak ya? Iya. Kegiatan seni namanya seni lukis ya? Seni lukis Pak. Kalau untuk kegiatan seni lukis itu tingkat kesulitannya di mana sih Pak? Ya kadang-kadang siswa itu kurang diminati. Oh gitu. Untuk sekali ada yang berminat, yang punya bakat. Iya. Memang untuk membuat sebuah lukisan itu memang sulit banget ya Pak ya? Sebenarnya enggak sulit kalau kita sering latihan. Jadi intinya sering latihan, akhirnya akan terwujud. Gitu, ya. Dengan siapa yang sebelahnya ini? Dengan siapa? Siapa? Mega ya. Nah, untuk membuat lukisan seperti itu biasanya butuh waktu berapa lama, Mega? Sekitar 3 jam kalau tergantung sulit tidaknya. Tergantung? Sulit tidaknya. Oh, sulit tidaknya ya. Yang sulit itu yang seperti apa sih? Detail. Oh, detail. Dalam arti lebih jeli pewarnaan atau list tertentu gitu. Kalau yang rata-rata lah, yang paling gampang misalnya itu berapa lama bisa selesai? Setengah jam ya. Boleh saya lihat itu? Setengah jam bisa selesai ya. Tuh kan. Setiap tahun kan pasti ada temanya ya, ada ceritanya ya. Nah, kalau seperti ini boleh diceritakan ini cerita tentang apa sih? Pemandangan senja. Oh, jadi kalau bisa seperti ini ya. Iya. Nah, ini Mega kalau misalnya akan membuat sebuah lukisan gitu ya, untuk bisa mendapatkan ide atau tema, itu butuh waktu lama nggak? Iya. Mikir dulu ya.
Pernah berprestasi atau kegiatan di luar sekolahan? Pernah di mana itu? Lewat online. Tapi namanya tetap berprestasi ya. Prestasi yang pernah didapat apa sih di seni lukis? Yang pernah diikuti di online itu apa saja? Melukis di nasional, provinsi, atau gimana itu? Tingkat kecamatan dulu ya. Tapi berikutnya punya target untuk lebih tinggi lagi ya. Oke, baik. Mega, terima kasih. Sukses buat Mega ya. Pak, terima kasih banyak juga buat adik-adik ya. Selamat berkarya. Oke, baik. Nah, pemirsa, untuk hari ini kunjungan kita ke SMPN Negeri 3 Genteng dalam acara Sobat, kita sudahi dulu ya. Kita ketemu lagi di Sobat episode berikutnya dan tetaplah di NTV Nasional Televisi. Sobat, sekolah hebat.